Halo Bapak Ibu, Saudara dan Saudara yang terkasih, teman-teman muda, khususnya umat paroki Santa Maria Bunda Pengharapan, Bunut, Sanggau. Kembali lagi kita di katekesi liturgi. Kita kali ini melanjutkan katekesi tentang tata perayaan Ekaristi buku umat yang baru. Beberapa waktu lalu kita telah membahas mulai dari arti simbolis tanda salib, kapan dilakukan, lalu berdiri, posisi berlutut, menebah dada, hingga posisi membungkuk. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi mengenai posisi mengatup tangan, posisi duduk, dan saat membunyikan bel. Kapan saja itu? Pertama, mengatupkan tangan. Kapan mengatupkan tangan? Mengatupkan tangan ketika akan menerima komuni, mengatupkan tangan di dada sebagai ungkap kesetiaan kepada Allah. Jadi saat kita maju ingin menerima komuni, itu kita tidak berleha-leha tangan melambaikan, tidak. Tangan posisi di dada, tangan terkatup. Lalu kita berjalan untuk menyambut komuni. Begitu pula setelah selesai komuni, kita juga mengatupkan tangan. Begitu juga saat kita maju kalau mau bacaan, mau lektor ke depan, kita posisi mengatupkan tangan. Jadi sikap liturgis dalam berjalan itu tangan tidak bebas sesuka hati, tetapi agar perayaan Ekaristi berjalan dengan anggun dan lambang kesiapsediaan kita menghadap Allah, itu posisi tangan kita terkatup saat kita berjalan menuju ke depan. Baik itu mau komuni, selesai komuni, atau maju ke depan untuk tugas lektor, tugas mazmur, misdinar, dan segala macam. Nah, itulah posisi tangan terkatup. Yang kedua adalah posisi duduk. Kapan posisi duduk dilakukan? Yang pertama, saat kitab suci dibacakan selain Injil. Kitab suci selain Injil dibacakan sebagai ungkapan kesediaan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kapan itu? Saat bacaan pertama, saat mazmur, saat bacaan kedua. Itulah saat bacaan kitab suci dibacakan selain bacaan Injil. Kalau bacaan Injil kita posisinya berdiri. Tapi saat bacaan pertama, bacaan kedua, mazmur, itu kita posisinya duduk. Lalu yang kedua adalah kita juga duduk saat persiapan persembahan sebagai ungkapan kesediaan memberi diri kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Jadi saat persiapan persembahan sebagai ungkapan kesediaan memberikan diri kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Lalu posisi duduk juga dilakukan saat petugas membacakan pengumuman sebagai ungkapan kesediaan mendengarkan dan melaksanakan tugas dan kewajiban. Nah, jadi kapan posisi duduk? Saat bacaan pertama, kedua, mazmur, atau pokoknya saat kitab suci selain Injil dibacakan. Lalu juga saat persiapan persembahan dan juga saat petugas membacakan pengumuman. Itulah saat-saat kita duduk. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah saat membunyikan bel. Kapan saat membunyikan bel? Putra dan putri altar dapat membunyikan bel sebagai tanda bagi umat pada saat pertama sebelum konsekrasi. Jadi begitu selesai doa persembahan, berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Lalu doa persembahan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Nah, itulah lonceng sebenarnya bunyi cereng gitu. Lalu Tuhan sertamu dan sertamu juga, marilah mengarahkan hati masuk ke privasi. Itu pertama saat bel dibunyikan. Lalu yang kedua, saat hosti dan piala diperlihatkan kepada umat sesudah konsekrasi masing-masing. Saat hosti diangkat, saat inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Nah, lalu hostinya diangkat. Nah, saat itulah bel juga dibunyikan. Begitu juga saat piala diangkat. Terimalah dan minumlah segala macam, inilah piala darahku. Lalu selesai diangkat.
Nah, itu juga saat bel dibunyikan. Sebenarnya kalau dalam tata perayaan Ekaristi yang baru ini hanya saat 2 itu saja bel dibunyikan. Saat lain tidak perlu. Nah, demikianlah Bapak Ibu, kita telah menyelesaikan dalam 3 episode ini arti dan simbolis mulai dari tanda salib sampai saat membunyikan bel. Jadi petunjuk praktisnya dari buku Tata Perayaan Ekaristi buku umat yang baru ini telah kita selesaikan. Nah, nanti episode terakhir kita akan membahas seluruh buku ini apa saja yang berubah. Jadi minggu depan kita akan membahas mengenai keseluruhan buku ini. Lalu nanti kemudian baru kita akan lanjut mengenai lektor, mazmur, dan segala macam tentang liturgi. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati. Amin.